Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yaitu Praktek IT. Ya, pada kali ini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana caranya mengkonfigurasi set identity dan manajemen user pada router. Konfigurasi set identity ini adalah penamaan pada router yang bertujuan agar memudahkan kita dalam melakukan konfigurasi nantinya. Sedangkan manajemen user merupakan cara kita sebagai admin untuk memanage semua konfigurasi user, baik itu menambahkan, mengedit, ataupun menghapus konfigurasi user yang ada pada router. Topologinya seperti ini. Langsung saja kita masuk cara konfigurasinya. Masuk ke Winbox. Login menggunakan MAC address. Klik connect. Jika sudah login, di sini saya akan melakukan konfigurasi set identity terlebih dahulu dengan perintah system identity set name Dharma PTR. Nah, bisa dilihat pada bagian atas ini, identitinya sudah berubah menjadi Dharma PTR. Dan di samping admin, yang terjadi mikrotik sudah berubah menjadi Dharma PTR. Kita lihat pada bagian menu login. Nah, di sini identity juga sudah berubah menjadi Dharma PTR. Tandanya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi identity. Selanjutnya, melihat user group yang disediakan oleh mikrotik dengan perintah user group print. Nah, di sini bisa dilihat user group printnya ada 3, yaitu 1 read. Read ini adalah user yang tidak dapat melakukan konfigurasi apapun itu, dia hanya bisa melihat isi konfigurasi yang ada pada router. Sedangkan write ini, dia dapat melakukan semua konfigurasi router kecuali konfigurasi user, entah itu menambahkan, mengedit, atau menghapus yang ada di user. Dan user full ini, dia dapat melakukan semua konfigurasi yang ada pada router. Selanjutnya, saya akan menambahkan user full pada router dengan perintah user add group full name DPS full passwordnya ini bebas sesuai keinginan kita. Di sini saya memakai 1 2 3. Jika sudah, untuk melihat user yang ada pada router ini, masukkan perintah user print. Nah, di sini kita lihat bahwa saya berhasil menambahkan user full dengan nama DPS full dan grupa full. Lalu, di sini saya akan mencoba login menggunakan user tersebut. Login bukan MAC address, login menggunakan user DPS full. Passwordnya yang tadi kita sudah buat, dan klik connect. Nah, di sini kita berhasil login menggunakan user DPS full. Selanjutnya, saya akan mencoba pengujian untuk menambahkan IP address pada Ether 3. Interface Ether 3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa DPS full ini dapat menambahkan IP address pada router, karena DPS full ini dapat melakukan semua konfigurasi yang ada pada router. Jika kita lihat pada tampilan GUI-nya, tampilan pada GUI user, di sini user full itu dapat menambahkan atau mengedit atau bahkan menghapus konfigurasi yang ada di user. Selanjutnya, mengkonfigurasikan user write. Kembali ke user admin. Lalu di sini user admin akan saya edit grup menjadi write dengan perintah user edit admin value name group. Nah, di sini grupnya full kita ubah menjadi write. Ctrl O.
Jika sudah, cek pada user print. Nah, di sini user admin grupnya sudah berubah menjadi white. Lalu, kita uji coba login menggunakan user admin. Klik pada bagian MAC address, login menggunakan admin, passwordnya kosong, lalu connect. Nah, kita berhasil login menggunakan user admin. Kemudian di sini saya akan mencoba menambahkan IP address dengan perintah IP address @address 1.1.1.1 untuk interface Ether 4. IP address print. Nah, di sini kita lihat bahwa user admin ini yang bergrup white dapat menambahkan IP address pada router. Tetapi user ini tidak dapat mengkonfigurasikan user yang ada pada router. Kalau kita cek pada GUI-nya ke sistem user. Nah, di sini user white tidak dapat melakukan konfigurasi pada user. Selanjutnya, melakukan konfigurasi read. Masuk ke DPS full. Di sini saya akan menambahkan user @group read dengan name DPS read. Passwordnya 123. Masukkan user print untuk melihat user yang ada di router. Nah, di sini kita lihat bahwa user read telah ditambahkan dengan grup read. Lalu, uji coba login menggunakan user read. Login menggunakan MAC address, login DPS read, user DPS read, passwordnya 123, dan klik connect. Nah, di sini kita telah berhasil login menggunakan user read. Di sini saya akan menambahkan IP address pada user read ini dengan perintah IP address @address 192.168.7.1/24 interface Ether 2. Nah, di sini kita lihat bahwa user read ini tidak dapat menambahkan IP address. Kalau dilihat pada tampilan GUI usernya, user read ini juga tidak dapat melakukan konfigurasi pada konfigurasi user. Karena user group read ini hanya dapat melihat isi konfigurasi yang ada pada router. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.